Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan pengertian komputer dan elemen-elemen penyusun sistem komputer. Let's start learning! Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu komputer? Komputer dalam bahasa Inggris yaitu to compute, yang artinya menghitung. Dan menurut American Standard Institute, komputer adalah memproses data yang dapat melakukan penghitungan yang besar dan cepat. Tujuan pokok dari adanya komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Misalnya nih, kumpulan huruf yang berupa data disusun sedemikian rupa hingga menjadi kata, dan kumpulan kata disusun hingga menjadi kalimat bahkan paragraf. Kalimat inilah yang bisa dikatakan sebagai informasi. Bagaimana ya agar proses data menjadi informasi itu bisa terjadi? Sistem komputer itu harus memenuhi 3 elemen. Pertama, brainware atau pengguna. Kedua, software atau perangkat lunak. Dan ketiga, hardware atau perangkat keras. Bagaimana jika salah satu elemen tersebut tidak terpenuhi? Kondisi pertama yaitu ketika hardware tidak terpenuhi. Tidak ada wadah yang digunakan oleh brainware untuk menjalankan software. Bisa dikatakan hardware tanpa software hanya berupa benda mati. Kondisi kedua yaitu ketika software tidak terpenuhi. Hardware tidak akan bisa berfungsi tanpa software di dalamnya. Ya, karena software inilah yang mengarahkan operasi seperti apa yang ingin dilakukan. Kondisi ketiga yaitu ketika brainware tidak terpenuhi. Tidak ada user yang mengoperasikan, hardware dan software tidak bisa berjalan sendiri tanpa user. Baik teman-teman, pembahasan tentang brainware atau yang biasa disebut juga user atau manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer atau dapat juga disebut sebagai pengguna komputer. Terdapat 2 jenis brainware. Yang pertama, lateral komputer, yaitu pengguna yang hanya punya pengetahuan dan pemahaman tentang cara menggunakan komputer serta bagaimana menggunakannya. Kedua, kompeten komputer, menguasai terminologi komputer, menguasai fungsi sistem komputer, memiliki keterampilan menggunakan komputer. Kedua, kita bahas tentang software. Software merupakan sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Bisa dikatakan bahwa software adalah penghubung antara user dan hardware yang bekerja sebagai penerjemah perintah user untuk diproses hardware. Software terbagi menjadi 2 jenis, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Pertama, software sistem operasi, yaitu merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lainnya, misalnya Windows, Macintosh, dan Linux. Kedua, software aplikasi, yaitu dijalankan pada sistem operasi yang merupakan program siap pakai pada bidang tertentu. Contohnya, Microsoft Office, AVG Antivirus, Google Chrome, Visual Studio, CorelDRAW, dan masih banyak lagi. Jenis software aplikasi seperti Business and Office Application, Antivirus and Utility Tools, Graphic Design, Development Tools, and Communication Application. Oke, merupakan peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dilihat dan dapat dijamah. Di hardware ini juga lah berbagai macam software dioperasikan. Pertama, input device. Kedua, process device. Ketiga, output device. 4, storage, merupakan jenis-jenis hardware. Pertama, input device.
Input device ini digunakan untuk memasukkan dan menempatkan data dalam memori utama komputer. Yang kedua, memberikan perintah operasi yang akan dilakukan. Terus, apa saja perangkat yang termasuk dalam input device? Pertama adalah keyboard. Perangkat ini berguna untuk menginputkan data dengan mengetikkan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Data yang diinputkan bisa berupa huruf, simbol, atau yang lain. Yang kedua adalah mouse. Perangkat ini berguna memindahkan pointer dan memilih jenis operasi yang akan dilakukan pada komputer. Pointer itu berupa tanda panah yang bergerak ketika mouse ini akan gerak. Yang ketiga adalah scanner. Perangkat ini membaca sebuah dokumen baik gambar maupun teks yang disimpan secara digital. Selanjutnya, proses device. Di sini, data yang diinput diproses untuk mendapatkan output berupa informasi atau data dalam format yang diinginkan pengguna, contohnya CPU. Kemudian kita ke output device. Ini menampilkan hasil dari pemrosesan data sesuai input yang diberikan. Hasil pengolahan dapat berupa teks, gambar, atau suara. Nah, apa saja perangkat yang termasuk dalam output device? Yang pertama adalah monitor. Perangkat ini menampilkan hasil pemrosesan data dari proses device. Ya, modelnya mirip-mirip dengan televisi. Yang kedua adalah printer. Perangkat ini digunakan untuk mencetak dalam wadah kertas sesuai data yang diproses. Hasil yang dicetak dalam bentuk dokumen, kartu, foto, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah speaker. Perangkat ini untuk menghasilkan suara sesuai dengan input yang diberikan pengguna. Nah, perangkat inilah lagu-lagu yang kalian putar pada komputer dapat terdengar. Penjelasan terakhir adalah storage. Media yang digunakan untuk menyimpan data yang diproses oleh komputer. Pertama, hard disk. Kedua, flash disk. Ketiga, RAM. Dan terakhir, CDR and DVD-R. Apa ya perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Ayo teman-teman, mari kita bahas. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer merupakan unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Selanjutnya, arsitektur komputer contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Sedangkan organisasi komputer contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sehingga dapat diketahui organisasi komputer dan arsitektur komputer punya keterkaitan. Sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apakah arsitektur komputer itu? Nah, mari kita bahas. Apakah kalian tahu siapakah dia? Pasti masih asing kan? Dia adalah John von Neumann, penemu arsitektur von Neumann. Arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komputer saat ini. Arsitektur von Neumann terdiri dari input, CPU, memori, dan output. Pertama-tama, kita bahas tentang input. Input bertugas untuk memasukkan data ke dalam CPU untuk diolah menjadi informasi. Misalnya nih, keyboard yang diketik untuk memasukkan data pada CPU. Kedua adalah bagian dari CPU. CPU
Data yang masuk dalam CPU akan diproses di dalam prosesor. Data yang dimasukkan ke dalam prosesor ini akan diolah menjadi informasi. Ada dua bagian pada CPU, yaitu Control Unit dan Arithmetic Logical Unit. Control Unit berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer, baik itu hard disk, RAM, mouse, keyboard, bahkan monitor. Control unit ini mengatur kapan CPU menerima data dari perangkat input, seperti keyboard mengirimkan data pada CPU. Control unit ini menentukan layak tidaknya data diproses. Dan control unit ini juga mengatur kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah. Serta control unit ini menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah bergantian. Selain itu, control unit ini mengatur kapan data yang telah diolah ditampilkan pada perangkat output. Control unit ini menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan data ke perangkat output. Selanjutnya, Arithmetic Logical Unit yang melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Perhitungannya menggunakan kode binar pada gambar di samping. Rumit ya kodenya? Masuk ke pembahasan memori. Memori ini merupakan penyimpanan data pada sistem komputer seperti RAM dan ROM. RAM atau yang disebut Random Access Memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan, sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tak dialiri arus listrik. ROM atau disebut read-only memory, yaitu memori yang menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen, sehingga data tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Dan terakhir, kita bahas tentang output. Output ini menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna, misalnya data teks yang diproses oleh CPU, informasi yang ditampilkan melalui monitor. Demikianlah penjelasan mengenai bagian-bagian dari arsitektur Von Neumann dan cara kerja